Balik lagi di Jul ID, jangan julid tanpa data yang apa Ji? Yang valid. Oke. Yang valid. Lu selama pandemi jalan-jalan gak sih? Kagak sih. Udahlah di rumah aja, ngapain juga. Terus lu nggak jalan-jalan? Serius. Lu nggak jalan-jalan pakai apa yang palsu-palsu gitu kan? Pakai swab palsu, vaksin palsu, nggak kan? Itu ide yang menarik sebenarnya, Dim. Cuman gue nggak mau lah memalsukan yang cerek-cerek gitu, memalsukan kehidupan gue tuh. Tapi lu tahu nggak Ji nih bahwa sedang viral sih, bukan viral sih ya. Apa? Emang masih banyak sih sampai sekarang beberapa masyarakat masih menggunakan swab PCR palsu. Sama kayak yang waktu itu enggak sih yang tes apa waktu di apa Medan itu tuh. Iya, itu kan kalau yang di Medan kan itunya palsu. Oh ini beda. Jadi nih ya, asal tahu nih, penyidik Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktek penjualan surat keterangan vaksin tes usap PCR dan tes usap antigen palsu dengan tersangka RAR dan TM. Waduh, itu diperjualbelikan, Dim. Iya, jadi supaya kita bisa keluarnya, orang bisa keluar, itu ada kayak orang yang mempromosikan dan menjual surat vaksin palsu dan swab PCR palsu. Gue tahu ini alasannya kenapa, Dim. Kenapa? Karena sudah tidak bisa nilang sembarangan di jalan kan. Lu parah lu, nggak gitu loh. Polisi nggak sekarang emang nggak nilang di jalan. Ya emang. Tahu di rumah lu ada ETLE. Gejang satu. Nah, makanya sekarang nih polisi bakal bilang dan bakal mensosialisasikan warga yang pesan surat vaksin palsu pun bisa dipidana. Jadi tersangka dengan pemesan itu bisa dipidana. Bahkan nih Ji, lu tau nggak kabarnya nih Ji? Bansos juga nih Ji, ada oknum yang memasukkan sebuah situsnya nih Ji. Itu Ji. Lu tahu aneh nggak? Banget bansos beneran tuh. Ini. Kenapa sih? Jadi ada pemasuk website bansos PPKM darurat rab untung 1,5 miliar loh. Di website tuh, di website di Indonesia. Makanya ini ditangkap lagi sama pihak kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya menangkap pelaku yang membuat website palsu untuk menyalurkan bantuan sosial PPKM darurat kepala bidang PPKM darurat, ya kan? Jadi dia mengatakan bahwa si website ini telah meraup keuntungan sampai 1,5 miliar dengan per bulannya itu dia keuntungannya 200 juta. Dan ini website ini telah dibuat dari November 2020 gitu. November 2020 kalau sampai sekarang tuh udah berapa bulan tuh, Dim? Ya lumayan lah. Makanya dibilang itu bulan Juli ya kan. Keuntungannya. Dan dia mencatut logo Kemensos. Gila enggak lu? Di masa pandemi gini orang hampir 9-10 bulan Dim. Hampir 9 bulan. Gitu. Iya. Nipu gitu. Sampai Kemensos ya. Tapi ini parah sih Ji. Banyak oknum yang sudah semakin menghalalkan segala cara di era pandemi ini. Lu ngerasa nggak sih? Ya emang kenapa? Website palsu. Ya emang kenapa? Ya biarin aja lah. Merugikan dong. Kalau gue nih ya, misalkan gue ngeliat website palsu, kan gue pengen ngasih ke orang yang terdampak COVID-19. Tiba-tiba uang gue dipakai buat melakukan tindakan, buat keuntungan pribadi yang gue merasa dirugikan, dan orang yang harusnya mendapat bantuan dirugikan juga dong. Kan akhirnya banyak masyarakat yang nggak percaya sama bantuan-bantuan yang misalkan terjadi, misalkan diadakan sebuah bantuan. Ya, gue ngerti dan paham lah. Tapi lu paham nggak sih banyak juga orang yang saking kesusahannya tuh dia tuh udah bingung pengen ngapain lagi gitu. Lu tahu nggak latar belakangnya orang yang nipu-nipu itu? Siapa tahu dia tuh benar-benar nggak punya pekerjaan, benar-benar di PHK, udah nggak tahu mau gimana lagi, nggak punya masker, nggak punya nasi di rumah, nggak punya apa-apa. Coba lu bayangin. Ya makanya satu-satunya keahliannya dia itu cuma bikin website terus nipu. Ya udah dia melakukan hal itu. Dia terdesak ya. Ya orang yang nggak terdesak aja nipu. Bahkan aja nggak terdesak pun masih kaya, masih korupsi ada. Itu makanya Pak Juliari Peter Batubara tuh kurang ajar. Sama yang waktu itu Ji, lu tau nggak Ji? Apa? Yang katanya dia pakai surat vaksin dari istrinya, inget nggak lu?
surat vaksin. Iya, dia naik pesawat katanya. Kan waktu itu lu bilang ke gue gimana sih? Iya. Jadi kan ceritanya nih ada nih seorang pria nih ya kan. Dia tuh pakai apa namanya surat apa bekas PCR-nya istrinya tuh, surat COVID istrinya. Terus dia bisa naik pesawat loh, Citylink. Coba bayangkan. Emang ada periksa itu? Dia diperiksa, tapi dia tuh waktu itu tuh pakai cadar, pakai kerudung, pakai panjang-panjang lah. Terus ketahuan tuh gimana? Ketahuannya? Terus dia ketahuan nih gara-gara dia itu kan naik pesawat. Yep. Nah dia di dalam pesawat itu, di toilet pesawat tuh ganti baju. Ganti baju. Bukan salah, bukan dia trader tuh. Emang gua Kau tahu lagi ganti baju ya dalam penyamaran ya, dalam mode penyamaran gitu loh. Malah tahu ganti baju. Maksudnya sabar. Emang bukan ninja nih orang nih, nggak ngerti cara jalan ninja, dia nggak ngerti. Gue nggak, aduh bodoh banget. Tapi iya nih ya. Aneh. Karena di era pandemi ini bukan yang terdampak COVID aja yang merasa dirugikan. Beberapa juga perusahaan-perusahaan dirugikan. Kayak salah satunya Kompas TV, tau nggak lu? Oh tahu gue tahu. Ya, teman TV kita, teman CS ya, Media. Teman-teman media. Jadi beberapa media atau salah satunya Kompas TV, dia katanya dicatut namanya gitu loh. Seolah-olah Kompas TV membongkar sebuah vaksin palsu di 14 rumah sakit. Padahal itu adalah berita yang lama yang diedit tapi menggunakan logo-logo Kompas TV gitu loh. Seolah-olah Kompas TV itu sedang membongkar, padahal ya itu video lama, itu video yang berbeda gitu loh. Padahal tidak terjadi vaksin palsu di rumah sakit gitu loh. Jadi ada yang bikin hoax mengatasnamakan si Kompas TV ini. Iya, katanya Kompas TV tuh kayak ngebongkar gitu, padahal ngeberitain. Padahal enggak ya. Kalau gimana, pandangan lu gimana deh tentang orang yang menipu untuk mencari keuntungan di era pandemi ini? Sebenarnya kalau misalkan memang keuntungan pribadi dan labanya dikit masih boleh lah, masih gue maklumin lah ya. Tapi kalau misalkan keuntungannya gila-gilaan gitu ya, kayak yang apa namanya itu yang buat bansos tuh gila, ngeri banget. Maksudnya itu kan pasti masuk ke kantong sendiri ya. Dan itu bukan buat makan, gue yakin pasti buat beli mobil sama beli sepatu. Iya, pasti gue yakin buat kepentingan pribadi. Nah, iya, kan kurang ajar gitu. Cuma kalau misalkan yang penipu yang si bapak-bapak yang naik pesawat itu ya, gue sebenarnya pengen memaklumi. Prihatin gue sebenarnya, karena dia tuh goblok, tapi nggak bisa. Tapi tetap tidak dianjurkan dong. Iya, gitu. Gue yakin dia tuh niatnya. Gue menilai begini ya. Besar kecil, kalau itu dapat dari nipu ya tetap aja itu salah dan harus dipidana. Kalau memang itu terbukti. Tapi ya mungkin beberapa orang yang melakukan penipuan itu karena terdesak. Ya itu makanya PHK ya betul. Coba lu bayangin kalau misalkan si bapak itu yang naik pesawat, kalau misalkan dia emang gak punya apa-apa lagi di Jakarta gitu, udahlah gue pengen pulang aja lagi tuh ke rumah orang tua atau sama istrinya sama siapanya. Harusnya kalau menurut gue ya Ji ya, pemerintah tuh memfasilitasi tahu Ji. Kalau misalkan kita memang belum divaksin nih, ya kan? Karena kan beberapa orang akhirnya tidak pernah mau menggunakan vaksin yang PCR atau vaksin asli gitu, karena pertama kalau vaksin itu pasti lama, kedua PCR pasti bayar gitu loh. Oh iya, betul memang. Dan dia nggak semua orang punya duit kan, gitu loh. Iya, kita juga dapat vaksin tuh sebenarnya memang karena kita tuh media, karena kita wartawan aja udah gitu. Gue dapat vaksin. Kita dapat privilege memang, tapi karena memang kita kerja gitu. Coba kalau misalnya orang-orang yang lain, cuma kan orang-orang yang lain dan mereka nggak kerja, nggak dapat vaksin juga, mau buat apa coba lu bayangin dah. Iya kan? Kalau menurut gue nih ya Ji, mendingan kalau pengen, misalkan lu pengen berbakti sosial nih, pengen bansos nih ya, misalkan lu punya duit lebih nih dari gaji lo, nah lu tuh pengen, gue pengen deh ngasih ke orang nih yang kurang, yang membutuhkan gitu loh. Dan lu ngasih 200.000, 300.000 ya. Kalau kata gue ya, mendingan lu kirimnya lu cari di situs-situs yang memang terpercaya gitu loh. Mendingan kasih saudara-saudara terdekat lu dulu deh. Oh iya betul. Bener. Tapi daripada mikirin orang-orang kalau lain. Kalau misalkan saudara-saudara lu masih aman-aman aja, ngapain lu kasih? Nah iya.
Tapi mungkin bisa gini Ji. Lu ke warung Padang nih. Lu jadi nasi Padang, lu bagi-bagi nih ke orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Nggak mau ntar gue kena COVID. Ya Allah. Udah gue mau di rumah aja. Lu plastikin aja, tapi tangan lu sarungin nih pak gitu. Lu pakai masker lah, pakai APD kayak apa kek lu ah. Nggak mau. Wah lu juga sosial lu nol lu. Emang gue tuh ansos men. Gak punya temen gue di rumah. Dan gue bangga. Untuk netizen nih, apa nih? Ada saran-saran nggak gimana nih supaya masyarakat nih ya tidak tertipu dan bagaimana masyarakat supaya tidak melakukan penipuan gitu loh? Ada nggak? Terus kolom komentar nih. Coba buat teman-teman netizen aja lah itu jawabannya ya. Coba tapi dijawab. lu setuju kan? Ya kan? Yang namanya penipuan, walaupun itu tidak merugikan tetap penipuan. Ya tetap penipuan, apapun namanya. Korupsi juga bukan penipuan, tetap namanya korupsi. Tapi gua akan tetap mendukung kepolisian untuk memberantas mafia-mafia atau orang-orang oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal dengan melakukan penipuan. PCR palsu gitu segala macam. Gua nggak suka karena itu merugikan. Takutnya dia bawa virus kayak lu gitu loh, bawa virus ke gua. Gak apa-apa, kan gue virus cinta. Parah lu. Oke, gitu aja ya. Ya. Tapi ya tetap hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa kalian harus jaga jarak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi kepada orang-orang sekitar. Jika ada yang dirasa bahwa ini ada menimbulkan unsur-unsur penipuan, kayak misalkan ada bansos yang menipu atau ada yang menggunakan PCR palsu, ya mending segera dilaporkan ke pihak berwajib. Itu sih. Ya, nggak usah takut vaksin lah, lemah banget sih. Jangan lupa jangan takut vaksin, kita nggak akan mati dan kita nggak akan berubah jadi Titan kok. Dan kalian yang kondisinya lagi sulit juga jangan nekat, jangan benar-benar akhirnya bodo amat gitu loh. Tetap karena yang namanya pandemi ini ya berbahaya juga atau jangan juga ya sih. Ya. Pokoknya jangan melakukan tindak kriminal hanya untuk uang. Kecuali buat nodong kita duit gitu nggak apa-apa. Kalau nodong rakyat jangan ya. Nah, betul. Mending kalau nipu ke yang di sana tuh. Jangan suka nipu. Iya. yang pejabat lah pokoknya ya. Tapi nggak gitu juga kali ya. Emang pejabat suka banyak nipu juga. Udah lu nggak usah udah diemin. Udah ya. Tetap sabar. Semoga kita cepat ngantor. Bye. Bye.